warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada pembahasan gas turbine engine fuel system, section yang keempat gas turbine engine fuel system komponen, part yang ketiga fuel nozzle dan pressurizing and dump valve. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ada dua tipe fuel nozzle. Yang pertama adalah simplex fuel nozzle, kemudian yang kedua adalah duplex fuel nozzle. Kita awali dengan pembahasan yang pertama, yaitu simplex fuel nozzle. Ini merupakan tipe fuel nozzle yang sudah sukses digunakan pada gas turbine engine pada awal-awal pengembangan gas turbine engine. Spray out through the single discharge in very fine droplets in a concept pattern. Fuel akan keluar melalui single discharge atau lubang keluaran yang jumlahnya hanya satu dalam bentuk spray. Nah, semburannya ini, ya, semburan fuel ini ya menghasilkan very fine droplets of fuel. Ya, jadi fuel dalam bentuk partikel-partikel kecil yang nantinya akan menguap karena kondisi panas ya yang ada di dalam combustion chamber. Ya, tentunya very fine droplets ini akan terbentuk jika tekanan pada fuel cukup. Ya, kalau tekanannya tidak cukup ya tidak akan menghasilkan very fine droplets. Nah, kemudian bentuk spraynya ini adalah cone, ya bentuknya kerucut. Kita lihat pada gambar. Nah, di sini adalah ini adalah gambar simplex fuel nozzle, di mana fuel akan masuk melalui single line, ya, satu saluran, satu pipa, yang nanti akan masuk ke dalam swirl chamber. Nah, ini ada swirl chamber. Yang sebelumnya ada filter. Nah, pada swirl chamber, fuel akan dicampur dengan udara. Nah, makanya di sini warna biru, ya, biru muda ini, ya, udara. Selain udara digunakan untuk mencegah terjadinya carbon formation pada bagian depan fuel nozzle, ini juga sebagian nanti akan dimasukkan ke dalam fuel nozzle pada swirl chamber ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah terbentuknya droplet. Ya, jadi untuk mempermudah terbentuknya droplet atau partikel-partikel kecil ya dengan mencampur fuel dengan udara. Nah, gambar yang di samping ini menunjukkan kondisi dari spray ya pada fuel ya ketika keluar dari fuel nozzle. Nah, bagian atas ini merupakan kondisi keluarnya fuel dari fuel nozzle ketika tekanannya masih terlalu rendah. Sedangkan yang di tengah ini adalah dalam kondisi tekanannya sudah sedikit naik, tetapi masih belum cukup sehingga belum membentuk spray pattern. Belum bentuk spray ya, semburan. Nah, sedangkan bagian yang paling bawah ini adalah gambar di mana fuel sudah keluar dari fuel nozzle dalam bentuk droplet. Ya, karena tekanannya sudah cukup untuk membuat spray yang menghasilkan very fine droplet. Nah, pada simplex fuel nozzle ini dilengkapi dengan check valve. Ya, di mana check valve ini akan terbuka jika tekanan fuelnya cukup untuk membuka check valve. Maka di sini dijelaskan ya, when fuel pressure drops below the value, check valve akan close. Nah, jadi check valve ini akan tetap dalam posisi close atau tertutup ketika kondisi tekanan fuel masih belum cukup untuk mendorong spring pada check valve untuk terbuka. Nah, hal ini ya dilakukan to prevent fuel continuing to the burn and dribbling. Jadi untuk mencegah fuel masih tetap keluar dari fuel nozzle padahal kondisinya sudah turun tekanannya. Ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya continuing burn. Jadi akan terjadi pembakaran yang berlanjut padahal kondisinya adalah sudah rendah tekanannya. Ini contohnya terjadi ketika engine shutdown. Nah, ketika engine shutdown berarti tekanannya sudah rendah. Ya, tekanannya sudah rendah dan memang diharapkan engine
mati. Tapi ternyata engine masih terjadi pembakaran di dalam combustion chamber karena masih ada residual fuel yang keluar. Nah, ini tidak boleh terjadi. Makanya dilengkapi dengan check valve untuk mencegah terjadinya continuing burn walaupun kondisinya sudah pressure drop. Nah, pressure drop ini dalam arti berarti supply fuelnya sudah di cut off. Nah, tadi sudah saya singgung mengenai bahwa simplex fuel nozzle ini sudah mulai digantikan penggunaannya pada gas turbine engine oleh tipe yang kedua, yaitu duplex fuel nozzle, karena memang ada beberapa problem, ya, ada beberapa disadvantage dari simplex fuel nozzle ini. Nah, problem yang terjadi pada simplex fuel nozzle ini terutama terjadi pada low RPM ataupun pressure, ya, yaitu yang pertama adalah inadequate atomization. Jadi pembentukan very fine droplets itu tidak terjadi dalam kondisi atau tidak maksimal pada kondisi low RPM. Berarti tekanannya kurang. Nah, kemudian yang kedua juga bentuk spraynya yang tidak sesuai. Ya, jadi bentuk spraynya tidak sesuai. Ya, terutama adalah tidak sesuai dengan low RPM. Karena kan satu spray pattern saja. Nah, berbeda dengan duplex nanti. Nah, untuk duplex dia memiliki dua spray pattern. Nah, spray pattern pada duplex nanti akan disesuaikan dengan kondisi engine, terutama adalah RPM. Nah, berbeda dengan simplex. Kalau simplex tidak ada. Ya. Ketika low RPM, spray patternnya adalah seperti itu. Nanti ketika high RPM, spray patternnya adalah juga seperti itu. Jadi tidak ada perubahan spray pattern. Oke, ini tadi ya, tadi sudah disampaikan tentang bentuk ya spray pattern yang dipengaruhi oleh besarnya tekanan, ya. Yang di atas adalah tekanan rendah, ini tekanan yang lebih tinggi. Nah, sedangkan yang paling bawah ini adalah tekanan yang cukup untuk membentuk very fine droplet. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan tipe yang kedua, yaitu duplex fuel nozzle. Nah, ini pada pembahasan sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa duplex fuel nozzle ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu single line, dan kedua adalah dual line. Nah, apa yang dimaksud dengan duplex fuel nozzle single line? Ya, ini adalah supplied fuel from the FCU through a single line. Jadi fuel disuplai dari fuel control unit ini melalui satu pipa saja. Ya, walaupun nanti di dalam duplex fuel nozzle, ya, aliran fuel ini nantinya akan dibagi menjadi dua. Ya, makanya pada duplex fuel nozzle dibutuhkan flow divider valve, ya, untuk membagi menjadi dua saluran. Nah, saluran yang pertama pada duplex fuel nozzle ini disebut sebagai primary, kemudian saluran yang kedua disebut sebagai secondary, atau ada juga yang mengatakan dengan istilah main fuel flow. Nah, pengaturan dua saluran ini akan menghasilkan two spray pattern. Nah, tadi sudah saya singgung di awal bahwa spray pattern ini nanti akan disesuaikan penggunanya, ya, tergantung dari kondisi engine, terutama adalah RPM. Spray pattern yang pertama yaitu kondisinya adalah wide spray pattern. Ya, jadi spray pattern yang lebih luas, ya, pancarannya, ya, atau semburannya lebih luas, bentuknya tetap kerucut, ya, spray patternnya bentuknya kerucut, ya, tetapi semburannya lebih luas. Ya. Nah, yang disuplai, ya, itu hanya dari primary saja. Nah, ini biasanya digunakan pada kondisi starting dan idle. Ya, hanya untuk starting dan idle. Jadi RPM-nya masih low, ya, low RPM, masih low RPM. Dan supply fuel hanya dari primary saja. Nah, ketika tekanannya sudah mulai naik, RPM sudah mulai naik, tekanan fuel sudah mulai naik, maka tekanan fuel akan mampu membuka flow divider valve. Nah, ketika flow divider valve, maka saluran secondary juga akan mensuplai fuel.
Nah, sehingga ketika tekanan lebih tinggi, ketika RPM lebih tinggi, maka di sini disebutkan dengan sebutan above idle, jadi RPM di atas idle. Ya, ini kondisinya adalah tekanan fuel sudah mulai tinggi, nah sehingga mampu membuka flow divider valve, ya, sehingga supply fuel setelah ini bukan hanya dari primary saja, tetapi juga supply fuel didapatkan dari secondary atau main fuel flow. Nah, sehingga spray patternnya sekarang menjadi narrow spray pattern. Ya, sekali lagi untuk narrow spray pattern ini ya digunakan ya, ketika engine di atas idle dan supply-nya dari dua saluran yaitu primary and secondary. Sedangkan untuk wide spray pattern ini digunakan hanya ketika starting dan idle dan supply fuel-nya hanya didapat dari primary saja. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah fuel inlet port. Ya, karena ini single line, berarti pipanya hanya satu. Ya. Nah, kemudian ya, dari single line ini nanti fuel akan dibagi menjadi dua. Ya. Jadi dialirkan ke dua saluran. Yang pertama adalah primary. Ya, kebetulan pada gambar ini primary digambarkan dengan gambar ya, diwarnai dengan warna hijau yang lebih muda. Nah, ini adalah primary. Ini adalah primary. Nah, kemudian untuk yang secondary ini diberi warna hijau yang lebih tua. Nah, ini secondary. Nah, dalam kondisi low RPM berarti tekanan fuel belum mampu membuka flow divider valve. Nah, ini kebetulan pada gambar ini kondisi flow divider valve masih dalam kondisi close. Nah, berarti ini masih kondisi low RPM ya, yaitu starting and idle. Nah, ketika tekanan sudah cukup karena RPM sudah naik, nah RPM ini naik berarti kondisinya adalah sudah di atas idle, ya. Ya, dalam arti adalah sudah di atas idle, maka tekanan fuel akan mampu mendorong, ya, flow divider valve ini untuk terbuka sehingga nanti fuel akan tersuplai bukan hanya dari primary tapi juga dari secondary, ya, dari secondary sini. Ya. Incorporate a flow divider valve, allow the fuel spray from a center yaitu primary. Jadi dengan adanya flow divider ini maka ya, spray ini bisa disuplai dari center yaitu primary. Nah, ini digunakan pada starting and idle. Ya, fuel pressure insufficient to open flow divider. Tadi sudah saya katakan karena tekanan fuel belum mampu untuk membuka flow divider. Nah, sedangkan ketika tekanan sudah mulai naik, ini kondisinya sudah di atas idle, maka tekanan akan mampu untuk membuka flow divider, yaitu di atas idle. Fuel flows to the secondary orifice. Kemudian fuel akan mengalir ya ke dalam secondary orifice ya dengan jumlah fuel yang lebih banyak dan tekanannya lebih tinggi. Large volume and high pressure. Nah, ini gambaran ya, gambaran jika primary only, ya, ini cone-nya lebih lebar atau wide spray pattern, sedangkan yang di dalamnya ini adalah primary and main fuel combine. Ya, spray pattern-nya lebih sempit, tapi tidak kemudian mengalirnya dua sekaligus, sebenarnya tidak. Ya, ini hanya gambaran saja. Jadi hanya salah satu, ya, primary only atau primary and main. Jadi tidak langsung dua spray seperti ini, tidak. Ya, ini gambar yang gambar ini hanya ingin membandingkan, ya. Gambar ini hanya membandingkan bagaimana spray primary only dan bagaimana spray primary and main. Tapi tidak sekaligus akan membentuk dua spray seperti ini, tidak. Ya, hanya salah satu saja, ya. Ya, salah satunya adalah primary only atau primary and main combine. Ini saja.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu duplex fuel nozzle dengan dual line. Have spared passage through which the primary and secondary fuel flow. Nah, jadi fuel nozzle yang disuplai dari fuel control unit dengan menggunakan dua pipa. Yang satu adalah primary, yang satu adalah secondary. Ya, kalau tadi yang single line kan hanya satu saja. Nah, terus pembaginya gimana? Nah, kapan primary, kapan secondary. Jadi kalau cara kerjanya sama dengan yang single, sama. Ya, cuma yang membedakan adalah kalau yang duplex fuel nozzle single line itu dia memiliki flow divider valve yang terdapat di dalam fuel nozzle-nya itu sendiri. Tetapi pada duplex fuel nozzle ini tidak terdapat flow divider valve. Ya, tetapi untuk duplex fuel nozzle ini harus berkolaborasi untuk bisa bekerja, ya, menghasilkan spray pattern, dua spray pattern, yaitu dengan pressurizing and dump valve. Ya, jadi dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwa pressurizing and dump valve akan digunakan pada duplex fuel nozzle, ya, dengan dual line. Ya, di sini sama, has to spray pattern sama, ya, starting and low flow condition, ya, hanya primary saja, ya, only comes from PND valve, ya, pressurizing and dump valve tadi saya katakan. Jadi memang membutuhkan, ya, bantuan dari pressurizing and dump valve. Kalau tidak ada pressurizing and dump valve, maka duplex fuel nozzle, ya, dual line ini tidak bisa bekerja, ya, karena tidak memiliki flow divider valve. Nah, ini menghasilkan wide spray pattern. Nah, sedangkan above idle and high flow condition, both primary and secondary main fuel flow comes from pressurizing and dump valve. Ya, narrow spray pattern. Jadi sebenarnya kalau cara kerjanya sama saja dengan yang single line, ya. Tapi cuma perbedaan dalam membagi saluran. Ya, kalau pada duplex fuel nozzle single line ini menggunakan fuel flow divider, ya, flow divider valve yang terdapat di dalam fuel nozzle itu sendiri. Sedangkan kalau duplex fuel nozzle, ya, pembagian saluran ini dilakukan oleh pressurizing and dump valve yang berada di luar dari fuel nozzle. Ini komponen tersendiri. Jadi pressurizing and dump valve ini komponen tersendiri yang terpisah dengan fuel nozzle. Baik, ini gambaran, ya, gambaran kerja dari fuel nozzle dan pressurizing and dump valve. Ya, jadi gambar yang sekarang ini, ya, gambar yang sebelah kiri atas ini adalah kondisi primary only. Ya, jadi ya, ini adalah pressurizing and dump valve. Ya, mendapat suplai dari fuel control unit, akan mengarahkan fuel hanya ke primary fuel manifold, ya, hanya ke primary fuel manifold, ya, sehingga nanti yang keluar dari fuel nozzle hanya dari primary saja. Nah, di sini, ya, bentuk spraynya adalah masih wide spray pattern. Nah, kemudian gambar yang di bawahnya ini adalah kondisi pada kondisi RPM yang lebih tinggi, ya, above idle, ya, di mana, ya, pressurizing and dump valve kemudian akan mengalirkan fuel dari fuel control unit ke primary fuel manifold dan secondary fuel manifold, ya, sehingga fuel discharge dari fuel nozzle ini merupakan combine dari primary dan secondary. Nah, bentuk spraynya ini lebih sempit. Nah, kemudian kondisi yang ketiga adalah ini sama, ya, dengan kondisi yang sudah jelaskan pada simplex fuel nozzle. Ya, cuma ada kelebihan dari pressurizing and dump valve ini. Ketika kondisi pressure drop, maka pressurizing and dump valve akan mengarahkan residual fuel, ya, pada manifold baik itu primary maupun secondary untuk di drain dan dibuang keluar engine. Maka dinamakan dengan pressurizing and dump valve.
Baik, terima kasih, kita sudah membahas gas turbine engine fuel system section yang keempat, gas turbine engine fuel system komponen, part yang ketiga fuel nozzle dan pressurizing and dump valve. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pembahasan selanjutnya.